kencang. Itu penyebabnya kenapa berdampak langsung ke sini, Bu? Iya, karena kan sungai kok kalau badai tiba kan. Lamtorang, warga Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, tampak gelisah saat hujan turun di daerahnya pada Rabu 19 November 2025. Kegelisahan Lamtorang bukan tanpa alasan. Hujan lebat yang terjadi pada akhir Desember 2024 lalu sempat meredam rumahnya, bahkan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Oleh sebab itulah, Lamtorang khawatir peristiwa tersebut akan kembali terjadi. Saat ditemui oleh Tribun Padang pada Rabu 19 November di rumahnya, berlokasi di Jalan Seberang Palinggam berdekatan dengan aliran Sungai Batang Ara. Hanya dibatasi dengan jalan aspal yang lebarnya sekira 3 meter. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Padang, M. Iqbal. Silakan rekan Iqbal dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka. Selamat sore Tribunars. Ya benar, dalam terang warga Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, tampak gelisah saat hujan turun di daerahnya pada Rabu 19 November 2025 kemarin. Nah, kegelisahan Lam Torang ini bukan tanpa alasan, tetapi disebabkan karena pada tahun 2024 lalu, tepatnya pada bulan Desember, itu rumahnya pernah eh, terjadi banjir. Maaf, rumahnya pernah tergenang banjir atau terendam banjir. Nah, kejadian itu membuat ia gelisah dan khawatir jika hujan turun di daerahnya. Dan pada tahun 2024 lalu diceritakan oleh Lam Torang, itu rumahnya pada bulan Desember itu pernah terendam banjir hingga lutut orang dewasa. Nah, penyebab dari banjir yang terjadi atau yang merendam rumahnya disebabkan karena curah hujan yang tinggi pada bulan Desember tersebut di tahun lalu. Nah, sementara itu dari arus laut juga naik atau pasang laut di daerah tersebut juga naik. Nah, karena kondisi lautnya atau lokasi lautnya berdekatan dengan rumah Lamtorang yang tidak terlalu jauh gitu. Jadi jika pasang naik dan hujan lebat, jadi otomatis air di Sungai Batang Arau itu melimpah bahkan meluap ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar atau di jalan seberang Palinggam tersebut. Nah, salah satunya itu rumah Lamtorang. Ya, diceritakan juga kepada tribunpadang.com, Lamtorang mengaku banyak dagangannya yang terendam banjir mulai dari beras, minyak goreng, minyak tanah hingga barang-barang lainnya. Bahkan beras yang dijual Lamtorang karena Lamtorang ini seorang pedagang dan juga asisten rumah tangga. Dia ketika barang-barangnya terletak di bagian bawah atau di bagian lantai saat banjir datang, ketika itu banjir datang sudah sekitar pukul 1 dini hari. Ketika itu Lam Torang juga sedang tertidur dan ia bangun karena banjir yang terjadi di rumahnya. Lalu bahkan banjir itu sudah mencapai lutut Lam Torang sendiri katanya. Ya, sehingga dampaknya terhadap beras yang ia jual. Bahkan sebanyak 3 karung beras itu menghitam akibat terendam banjir semalaman. Dan tidak hanya itu, Lam Torang juga menceritakan bahwa arus dari banjir yang terjadi pada Desember 2024 lalu itu juga cukup deras. Bahkan Lam Torang menyaksikan barang-barang rumah tangga atau perabotan rumah tangga yang lewat di depan rumahnya. Bahkan ia berkeinginan untuk menyelamatkan, namun tidak bisa karena arusnya cukup deras bahkan bisa menyeret orang dewasa. Untuk itulah Lamtorang hanya bisa melihat bagaimana dispenser yang lewat, kasur yang lewat, sepatu yang lewat, dan sendal juga. Nah, begitu saja. Nah, uh, Lamtorang juga menceritakan kejadian atau duka yang tahun lalu menimpa keluarganya tersebut. Bahkan ia juga mengalami kerugian karena dari banjir tersebut juga membawa lumpur dan mengendap di bagian lantai rumahnya. Dan eh, ia harus mengeluarkan tenaga ekstra, bahkan menghabiskan waktu siaran hanya untuk menguras atau membersihkan lumpur yang mengendap di lantai rumahnya tersebut. Kini Lamtorang masih dihantui bayang-bayang banjir yang terjadi
Desember 2024 lalu di rumahnya atau di Jalan Seberang Palinggam. Khawatir pada tahun 2025 karena saat ini curah hujan cukup tinggi dan itulah membuat Lamtorang cemas dan khawatir bencana tersebut bisa terjadi lagi di rumahnya atau menimpa rumahnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan rekan Iraka, dikembalikan ke studio. Bu, boleh jelaskan Bu, kan sekarang musim hujan ya Bu, dan di bulan Berber juga kata orang Mina atau orang masyarakat di sekitar ini Bu. Iya. Dan tahulah di musim hujan itu di bulan yang terjadi sering terjadi di bulan yang Berber di belakangnya gitu. Dan bagaimana sih antisipasi Ibu sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar Muara ya Bu, di Iya, jalan di Bandar seberang ya, apa namanya jalannya Pak? Jalan seberang? Di Palinggam. Palinggam, Palinggam ya. tapi Ya. iya. Apakah ada seperti bencana banjir di sekitar sini ketika musim hujan atau bagaimana? Aduh, kalau kayak tahun lalu kan banjir sempat kadang situ. Kejadiannya kalau misalkan malam pasang naiknya hujan lebih, itu kemungkinan datang banjir. Kalau 2 kali terjadi di tahun Patang kan. Oke. 2 kali ya Bu? Iya. Itu kejadiannya bulan berapa? Akhir tahun. Akhir tahun. Itu lah musim hujan kan. Bulan November atau Desember atau? Kalau tidak salah bulan Desember tahun Patang. Oke. Nah ini kan sekarang juga musim hujan Bu, dan kebetulan bulan November, ntar lagi akan bulan Desember gitu. Nah sekarang untuk cuaca juga khususnya di Kota Padang sendiri itu memang lagi musim-musim hujannya gitu. Nah bagaimana antisipasi Ibu sebagai warga yang pernah rumahnya kebanjiran? Ayo kalau misalkan turun hujan lebih kan nampak air sungai kan, nampak kalau pasang naik tuh air sungai itu naik tuh dari Lawi ke T kan. Yo barang-barang kalau tak letak di lantai yo di tinggian. Mana tahu kan sedang lalu datang banjir, karena tahun dulu itu tengah malam datang banjir. Malam ya Bu? Sekitar jam berapa? Sekitar jam 1. Jam 1. Itu posisi pas tidur ya Bu? Pas awak tersintak lalu waktu itu jam 2 turun awak dari tempat tidur, tahu-tahu air ala gadang tak tahu ala masuk kan. Nah, barang-barang ala kan banjir. Tahunya tuh pas lah kanai badan atau bah gitu? Lah masuk di dalam rumah kan posisi lalu waktu itu. Pas tersintak turun dari tempat tidur kan ala basah. Nah, itu yang sekali. Kalau yang sekali datangnya sore-sore sekitar setengah 6. Nah itulah nampaklah apa barang-barang orang yang hanyut dari hati kan. Oke. Nah kalau boleh tahu tingginya sampai tempat tidur Ibu tuh sekitar berapa? Dan tempat tidur yo biasa lah, tempat tidur biasa. Yang biasa ya. Berarti air tuh lah pas di atasnya atau masih setengahnya dari itu? Kalau awak perkirakan ya? Kalau misalkan perkiraan tuh lah hampir kan naik kasur tuh. Karena kamar awak kebetulan ditinggikan dari lantai rumah. Tinggi lo kamar. Kalau tetangga di Subala ala tabanam spring bed. Gitu. Kalau spring bed ala basah. Kalau kan tempat tidur pakai dipan. Kira-kira Bu, setinggi apa air yang 2 kali di tahun kemarin yang pernah sampai di rumah Ibu ini? Kalau di rumah awak selutut. Selutut ya Pak? Iya, dalam rumah. Selutut orang dewasa? Iya. Sekitar kok pada masuk air karena. Nah barang-barang Ibu yang kena imbasnya apa saja Bu kemarin ini? Kalau awak sih cuman barang jual-jualan kayak bare, minyak tanah sampai tumpah kan. Itu barang-barang jualan kayak minuman-minuman. Tetangga sebelah mesin cuci rusak ya, kerendam banjir kan. Oke, itu kan barang-barang jualan Ibu seperti beras, minyak tanah maupun minyak goreng itu tentu setelah kena banjir apakah masih bisa digunakan itu bagaimana? Enggak, itu dibuang. Itu kondisi beras ketika itu bagaimana pas kena banjir? Coklat. Nah, beras yang putih lah jadi coklat kan karena airnya kan baru dua. Enggak bisa lah. Ada lumpur juga yang dibawa oleh banjir ini. Berarti kalau hujan lebat sama pasang naik,
itu otomatis banjir di sini, Bu. Kemungkinan ala was-was awak tuh, walaupun kadang-kadang enggak sampai naik, cuma sungai penuh gitu Iya. kan. Cuma lawas-was gitu ya. Iya, udah antisipasi barang-barang ditinggi-tinggikan. Iya, iya, iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.